Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa dan anak didik semuanya. Terima kasih pada pagi hari ini kami akan menyampaikan kaitannya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana di sini Pak Puji sebagai fasilitator yang nanti akan menyampaikan kaitannya dengan soft skill dan karir siswa khususnya pada jurusan bangunan. Sebelumnya saya menyampaikan paparan di depan ini nanti ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan kaitannya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimana untuk kurikulum Merdeka ini memang menerapkan adanya P5. Untuk siswa-siswa semuanya nanti Pak Puji akan memaparkan beberapa kaitannya dengan yang pertama adalah soft skill, yang kedua adalah karir. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Oke, untuk anak-anakku semuanya, kita harus tahu bahwasanya sukses itu tidak semata-mata langsung hanya terjadi begitu saja, tetapi perlu dengan proses yang, mohon maaf ada suara yang proses itu harus dikuatkan dengan skill kalian. Jadi pentingnya soft skill untuk kesuksesan kerja bagi siswa-siswi jurusan bangunan. Oke, apakah sukses itu hanya mempunyai tampang keren? Apakah mempunyai nilai 100 semuanya? Apakah hanya calon mertua yang kaya? Oh tidak. Tentunya untuk membuat sukses itu pasti satu adalah atas izin Allah, dan yang kedua pastinya kalian mempunyai soft skill. Yang kedua ada kemampuan interaksi sosial seperti komunikasi, bekerja sama, dan lain-lainnya. Itu adalah salah satu jawaban ketika kalian ingin sukses. Selanjutnya, paling utama, ketika kalian belajar di sekolah ini, kalian harus tahu bahwasanya jadikanlah sekolah itu sebagai sebuah investasi. Untuk soft skill dapat dilatih dari sejak sebelum lulus sekolah. Jadi ketika kalian proses belajar di sekolahan, kalian sudah dilatih untuk soft skillnya. Yang kedua, untuk mengasah soft skill, seimbangkan aktivitas akademik dan non-akademik. Jadi harus berimbang. Jangan hanya kamu di prestasi saja, tapi non akademiknya juga tidak seimbang, harus balance. Yang ketiga, jangan hanya lulus dengan nilai saja. Anak-anakku semuanya, untuk soft skill itu kita terbagi dari 7, yaitu 7 area soft skill. Yang pertama ada communication skill, ada organization skill, ada leadership, ada logic, ada effort, ada group skills, ada etik. Nah, dari 7 ini nanti akan kita bahas satu persatu. Seperti apa hal agar kita menjadi sebuah kesuksesan? Paling utama adalah kalian harus perhatikan college di bawah ini ya. Nah, oke. Langkah yang pertama adalah sebelum kita mengasah soft skill, harus kita tentukan tujuannya terlebih dahulu. Karena tujuan itu sangat penting sekali. Kamu mau jalan kemana, kamu mau pergi kemana, harus ada tujuannya. Jangan seperti halnya akan kami contohkan seperti apa. Nah, karena apa? Ketika kalian belajar di sini 3 tahun, kalian lulus itu mau apa? Dari awal harus mempunyai tujuan yang baik, mempunyai tujuan yang betul. Jadi 3 tahun nanti lulus kamu mau jadi apa? Oke, kita ambilkan contoh saja. Kenapa harus ada tujuan? Kita ambilkan sebagai contoh. Di sini ada 2 komunikasi yang sangat sederhana, tapi ini merupakan sebuah contoh kemana kita akan menentukan tujuan. Contohnya, tukang becak ditanya mau kemana, seorang penumpang akan menjawab, terserah deh mau kemana saja. Coba apa yang terjadi selanjutnya? Pasti hanya akan 2 jawaban. Satu kemungkinan dia akan dibawa berputar-putar lalu akan kembali ke tempat semula. Jawaban yang kedua, dibawa ke sembarang tempat atau nanti Anda akan tersesat. Itu berarti tidak ada tujuan. Kamu mau kemana, kamu dibawa kemana, nggak ada tujuan yang tertentu. Makanya kalian harus betul-betul mempunyai tujuan. Ketika dimulai dari kelas 10 ini, kelas 11 pada saat ini harus mempunyai tujuan yang jelas. Jangan seperti halnya
penumpang yang mau naik becak tapi tidak mau tujuannya kemana. Oke, sebenarnya apa yang sebenarnya saya inginkan? Seperti apakah 5 tahun ke depan dari sekarang? 10 tahun depan dari sekarang? Oke, definisikan sukses yang ingin Anda capai. Itu penting sekali. Oke, nah dari 7 skill tersebut, yang pertama kita akan mencoba bahas adalah communication skill atau komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Kenapa harus ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ketika kalian berkomunikasi, kalian juga harus mengacu kepada attitude, harus mengacu kepada sikap. Ya, tulisan juga harus baik, harus bagus, tertata dengan rapi. Teksnya seperti apa? Jangan sembarangan menulis, karena orang akan menilai seperti apa hasil yang kamu buat, seperti apa yang kamu komunikasikan, itu orang lain akan melihat. Makanya di sini kita akan mencoba menyampaikan satu tips presentasi ketika kalian nanti interview pekerjaan atau kalian menyampaikan sesuatu hal ke sebuah produk kalian. Oke, satu. Jadi tips presentasinya adalah satu, harus persiapan matang dulu. Kamu harus punya persiapan yang luar biasa, persiapan yang matang sehingga orang lain akan melihat Anda itu adalah sukses. Yang kedua, pembukaan yang menarik. Bagaimana pembukaan menarik? Kamu harus ceria, ya, kalimatnya jelas. Itu adalah pembukaan yang menarik. Tekankan poin-poin penting, jadi tidak terlalu panjang lebar kemana-mana. Gunakan fakta. Kalau perlu gunakan alat bantu. Apa sih yang harus gunakan alat bantunya? Ya, libatkan peserta. Jadi audiens itu ketika kalian presentasi itu orang lain dilibatkan. Biar mereka juga merasa tidak hanya sekedar sebagai pendengar saja. Kontak mata, ingat kontak mata itu penting. Jadi ketika ada orang berbicara, peserta harus kita lihat, ya. Perhatikan bahasa tubuh dan intonasi. Bahasa itu tidak hanya sekedar kalian ngomong terus tapi tidak jelas. Intonasi naik turun nada juga diperhatikan, ya. Selanjutnya ada perhatikan pertanyaan dan komentar. Jadi itu penting sekali ketika kalian mempunyai skill dalam berbicara, itu penting. Selanjutnya adalah organization skill. Nah, di sini organization skill terbagi menjadi 3, yaitu manajemen waktu, meningkatkan motivasi, menjaga kesehatan dan penampilan. Nah, oke, kenapa harus ada 3 tersebut? Itu saling keterkaitan semuanya. Jadi organization skill itu harus benar-benar dipertimbangkan baik. Nah, contoh, apakah kamu salah satu orang yang suka menunda? Apakah orang yang selalu pandai menentukan prioritas? Atau orang yang langsung yes, man? Atau hanya sekedar cenderung pemalas? Nah, organization skill ini adalah untuk melihat dari kelompok itu terlihat apakah kamu terlihat suka menunda, langsung mengerjakan, atau hanya prioritas, atau hanya sekedar cenderung malas. Jadi satu organisasi itu akan terlihat karakter dari setiap kalian anak-anak, ya. Yang berikutnya adalah leadership atau kepemimpinan yang efektif. Ingat, pemimpin itu harus bisa menguasai, harus bisa mengajak semua tim atau semua anggota atau semua peserta agar nanti terlihat bahwasanya kamu memimpin itu dengan baik. Nah, di sini akan terlihat karakteristik pemimpin yang efektif. 1, jelas memiliki visi. Sama seperti kalian ketika kalian akan menentukan tujuan, harus memiliki visi. Cakap secara teknis. Jadi orangnya itu sigap, cekatan ketika menghadapi sesuatu hal. Yang ketiga, membuat keputusan yang tepat. Jadi ketika ada permasalahan ataupun masukan-masukan, tepat. Keputusannya harus terdapat dengan tepat. Berkomunikasi dengan baik. Memberi keteladanan atau contoh, oh saya bisa berangkat pagi, itu salah satu bentuk contoh seorang pemimpin. Mampu mempercayai orang. Jadi ketika kamu dikasih kepercayaan, pemimpin juga harus bisa memegang kepercayaan itu, ya. Mampu menahan emosi. Jadi pemimpin jangan marah, sedikit salah marah, sedikit salah marah, tidak boleh. Itu harus ada menahan emosi. Yang selanjutnya adalah tahan menghadapi tekanan. Kenapa? Ketika ada tekanan tersebut, pemimpin itu harus bisa membawa. Jangan sampai nanti anak buahnya atau pesertanya itu istilahnya terus akhirnya goyah karena tidak dapat tahan terhadap tekanan. Bertanggung jawab, mengenali anggota, cekatan dan penuh inovasi. Yang selanjutnya adalah berpikir logik, menyelesaikan masalah
berpikir kreatif. Nah, berpikir logik itu ketika kita berpikir logika. Ketika kita melihat sesuatu hal, kita lihat dengan logika. Apakah iya, apakah tidak, apakah sesuai dengan logika atau tidak. Dan harus bisa berpikir kreatif. Nah, berpikir logika ini kita harus bisa, langkahnya adalah dalam pemecahan sebuah masalah. Ketika ada sebuah permasalahan, rumuskan masalah itu. Ya, dirumuskan dulu agar tidak terlalu luas. Selanjutnya adalah temukan alternatif solusi. Tidak ada satu solusi, tapi ada beberapa solusi yang digunakan untuk alternatif tersebut. Yang ketiga adalah analisa tiap alternatif. Yang keempat, pilihlah alternatif yang terbaik. Ketika kalian sudah membuat beberapa alternatif jawaban, pilihlah yang terbaik. Yang selanjutnya adalah laksanakan pilihan solusi dan evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Yang selanjutnya adalah effort atau ketahanan menghadapi tekanan, asertif dan kemauan belajar. Ketika kamu menghadapi sesuatu hal, ada tekanan, otomatis kamu harus bisa menguasai itu. Karena apa? Dalam menghadapi tekanan itu kita harus meningkatkan ketahanan, menanggung stres. Gimana? Optimisme. Kamu harus optimis. Jadi jangan hanya sekedar pesimis. Optimis, saya mampu, saya bisa menguasai, saya harus optimis. Yang kedua adalah menghadapi dengan proporsional. It's only a job, not life. Ini hanya sebuah pekerjaan. Ini hanya sebuah pekerjaan, bukan sebuah kehidupan. Ya. Rasa mengendalikan keadaan, jangan menganggap diri sebagai korban. Hidup adalah pilihan. Hidup yang balance atau seimbang, agar hidup tidak hanya berpusat pada pekerjaan atau usaha. Ingat, kita juga punya keluarga, tidak hanya fokus pekerjaan, tapi juga kita berpikir kita punya keluarga, harus balance. Yang selanjutnya adalah group skill, kerja sama tim dan meningkatkan kemampuan interpersonal. Group skill itu penting ketika kamu bekerja bersama-sama dengan temanmu. Ya, 1, 2, 3 atau banyak pun kalian harus bisa bekerja sama. Kalau ada yang satu, kita harus bisa menolong yang satu. Ada yang satu yang kurang, kita harus bisa menolong yang satu. Itu adalah grup. Jadi kerjasama tim itu sangat dipentingkan. Jadi semua harus bersinergi satu dengan yang lainnya. Agar apa? Kita bisa berjalan bersama. Nah, langkah bersinergi apa? Contohnya, dengarkan orang lain, definisikan masalah dan peluang, komunikasi atau berembuk, sampaikan pendapat, cari solusi yang terbaik. Itu adalah langkah-langkah bersinergi. Kalau saling menjelekkan, saling menghina, itu nggak akan bisa bersinergi karena tidak akan menemukan sebuah solusi. Makanya satu dengan yang lainnya harus saling bersinergi. Yang selanjutnya adalah ethics atau etika kerja. Ini penting sekali. Ketika kamu tidak punya etika yang baik dalam bekerja, kamu pasti tidak akan dipakai, kamu tidak akan digunakan. Contoh, ketika harus bekerja menggunakan K3, kamu tidak memakai K3, tidak sesuai dengan aturan bekerja, berarti etikamu bekerja tidak baik. Kata-katamu, sopan santunmu, itu nggak akan baik, kamu berarti tidak punya etika kerja. Karena apa? Beberapa karakter yang beretika. Satu, orang itu dapat dipercaya, hormat, bertanggung jawab, perhatian, adil, dan taat peraturan. Karena kalau yang namanya beretika atau attitude, sikap seseorang itu bukan hanya sekedar pinter, tapi skill dalam bersikap itu sangat penting. Attitude itu adalah salah satu kunci agar skill kita itu bisa terasa. Tapi kalau kamu attitude aja nggak punya, sikap tidak dapat dipercaya, nah susah. Makanya harus sikapnya dengan baik. Oke, selanjutnya adalah saya akan bicara mengenai karir. Di sini kalau kita di jurusan bangunan banyak sekali karir-karir yang bisa kita terapkan, bisa kita gapai sebenarnya. Contohnya apa? Kalau di jurusan bangunan kita ada 2 jurusan, ada DPIB, ada BKP. Nah, kalau yang DPIB kita bisa berpilih karir. Apa? Karir drafter contohnya. Nah, drafter itu apa? Ya gambar. Drafter itu banyak sebenarnya. Yang penting kita bisa menguasai 2 dimensi, kita bisa menguasai 3 dimensi. Ya, itu insya Allah kita akan bisa. Tetapi ingat, bukan hanya sekedar menggambar, tapi tuntutan skill dalam menggambar itu tidak hanya sekedar menggambar, tapi harus kuat tekanan waktu harus diselesaikan. 1 jam, 2 jam itu harus selesai. Nah, itu betul-betul
drafter atau skill drafter itu dikuasai. Kalau kamu disuruh gambar selesainya 3 minggu, 4 minggu, berarti skillmu tidak menguasai di drafter. Ada lagi selain drafter, ada juga nanti ini adalah pelaksana. Nah, pelaksana kalau itu adalah di lapangan ya. Di lapangan seperti halnya kami ambilkan gambar contoh di sini ada pelaksana yang mengamati bangunan lantai. Otomatis kamu harus bisa menguasai itu di lapangan. Pak, saya mampu. Mampu, harus optimis, harus bisa. Yang ketiga adalah rencana anggaran biaya. Estimator, rencana anggaran biaya itu sangat penting. Ketika kamu nanti sudah menjadi seorang estimator, RAB, rencana biaya itu harus terus dengan baik, cermat dengan baik. Sangat luar biasa ketika kalian semuanya anak-anak jurusan bangunan bisa menguasai itu. Entah itu nanti di drafter, entah itu nanti di pelaksana, entah itu di estimator. Saya yakin kalian nanti akan mampu dan bisa. Yang penting adalah satu, optimis. Ya, dan yang kedua adalah skill. Ketika kamu sudah optimis dan punya skill, saya yakin entah itu di pelaksana, entah itu di drafter atau di estimator, saya yakin semuanya akan bisa, semuanya akan mampu kalian kuasai. Itu beberapa hal katanya dengan soft skill yang nanti akan kami paparkan melalui PowerPoint karena ini durasinya hanya beberapa menit. Nanti kita akan ketemu pada waktu project penguatan karakter untuk anak-anak jurusan bangunan pada hari Jumat pagi. Kita bersama-sama membahas mengenai P5. Salam dari Pak Puji, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.